Allah mustahil memberikan yang tidak baik, ya. Jadi semua yang baik-baik pasti dari Allah. Kalau ada yang kurang baik, itu bersumber dari perilaku kita. Jelas ya? Jadi semua datang dari Allah baik. Hujan misalnya, kita lihat hujan nih. Hujannya sih baik dari Allah. Buka Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Ya wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang 5 hal. Dan ini nggak akan pernah dibagi pengetahuan ini. Jangankan pada manusia, malaikat pun nggak tahu. Di antara makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah seorang yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya, tadi malam banyak saya uraikan, malaikat Jibril pun yang dekat dengan Allah nanya kepada Nabi tentang satu di antara 5 persoalan ini. Yang pertama tentang kiamat, sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Pengetahuan tentang waktu pasti terjadi kiamat. Di Quran tuh banyak, yaumul akhir ada, yaumul qiyamah, yaumuddin. Tapi ketika menunjuk waktu, diksinya berubah menjadi sa'ah. Sa'ah itu jam kalau bahasa sekarang. Jam itu kan ada menitnya, ada detiknya. Itu kata Allah, innallaha pakai inna, harfu nasbin wa taukidin, huruf penguat, penancap di dalam jiwa yang meyakinkan. Tansibul isma, yang menguatkan apa yang akan disampaikan dari nama atau informasi yang disebutkan. Wa tarfa'ul khabara, dan mengangkat peristiwa untuk diketahui kemudian oleh kita hukumnya. Ya, mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, didasarkan pada fathah, pembuka, diketahui, dibuka supaya paham kita. Ya. Jadi innallaha, sungguh aku yakinkan, kata Allah. Tanamkan keyakinan ini pada jiwamu. Demikian cara menerjemahkannya dengan ilmu nahwu. Tanamkan keyakinan pada jiwamu, jangan pernah ragu, kata Allah. Indahu ilmus sa'ah, hanya milik Allah pertama pengetahuan tentang kiamat. Kapan terjadi kiamat? Waktunya, jamnya, menitnya. Gak ada yang tahu. Ya, saking gak ada yang tahu ya pun, malaikat pun yang paling dekat dengan Allah, malaikat Jibril, sampai disebut dengan Ruhul Amin, ya itu nggak tahu terjadinya, tapi uniknya nanya pada Nabi Muhammad. Tuh, jadi kemuliaan Nabi Muhammad sampai malaikat turun nanya sama Nabi. Itu diabadikan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Lalu kemudian disampaikan kembali, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in itu, ya, dari 42 hadis, nomor hadis yang kedua. Ya, tentang hadis Islam, iman dan ihsan itu. Ya, dan kalau kita bacakan cukup panjang. Ya, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ali la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa? Fa asada rukbatayhi rukbatayhi wa dhaqa fa'ila fakhidhihi faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tusuma ramadhana wa tusuma ramadan tahujjal baita li istata'a ila sabila. Qala sadaqta. Ya, fa wajibna yas'aluhu fa yusaddiquhu. Fa akhbirna 'anil iman, fa akhbirna 'anil ihsan. Terakhir kemudian bertanya tentang kiamat. Ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba-tiba orang ini tidak kelihatan dari mana datangnya. Bagus putih bajunya, tersisir rapi rambutnya. Datang kepada Nabi, tiba-tiba mengambil saf terdepan sampai lututnya berhadapan dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adab dalam menuntut ilmu. Malaikat Jibril menyamar jadi seorang penuntut ilmu, datang kepada Nabi di antara halaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau datang kepada majlis ilmu pakai pakaian yang bagus. Malaikat nyamar mau datang ke majlis ilmu, datang pakai baju yang bagus. Anda malaikat bukan datang majlis ilmu pakai kaos oblong. Ya, datang yang bagus, pakai yang baik. Kemudian datang ambil saf paling depan. Saf paling depan itu fokusnya tinggi, mic-nya mati, kedengaran tetap. Fokus tinggi. Ya, mau ngantuk tahan-tahan saf depan. Ya, ya. Mau bikin status susah, mau selfie malu. Dia Anda ngambil posisi yang strategis hanya untuk urusan dunianya, memang dapat juga, cuman fokusnya nggak akan maksimal. Ya, posisi terbaik nih dekat tembok. Nah, kena kipas angin, plek tidur aja kan. Aduh, selesai doa, sarapan pulang. Baik, datang dan bertanya pada Nabi tentang perkara Islam, iman, ihsan. Setelah itu nanya mata sa'ah. Sa'ah kalimatnya, kapan waktu tepatnya terjadi kiamat? Nanya, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.
Anda kan lebih dekat dengan Allah. Tanya saya, kan? Baik. Nah, ini gambaran untuk juga dalam ilmu hadis ada yang menjelaskan supaya ini disampaikan kalimat dari Nabi menunjukkan asal sanad informasinya. Ini menunjukkan Nabi nggak ngarang-ngarang sendiri, bersumber dari Allah lewat malaikat yang membawa pesan. Jadi Nabi pun tidak tahu, ya, kemudian malaikat tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada orang bikin isu tentang kiamat, gak usah didengar. Ya, kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wah, kasihan masyarakat. Tahun 99 tuh saya di Garut posisinya. Ada yang bikin isu kiamat terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Itu sebagian pasar sepi. Toko tutup. Nggak kejadian. Begitu nggak terjadi, ada isu diundur tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nggak kejadian juga, nggak akan ada. Isu-isu itu benarnya nggak akan ada, benarnya hanya Allah yang jamin. Kedua, ghaith. Ya, ghaith hak Allah. Hanya Allah yang tahu tentang kepastian pengaturan cuaca, termasuk hujan. Di sini disebut ghaith. Makanya tidak ada kepastian cuaca, yang ada perkiraan cuaca. Karena tidak diatur oleh Allah. Tapi yang paling menarik, pertama menggunakan kalimat yunazzil, bukan yunzil. Kalau yunzil rata semua. Wa yunzilul ghaith, hujan semua. Begitu hujan, semuka bumi hujan, banjir jadi laut semua. Ya, yunazzil bertahap, diatur. Ya, makanya unik hujan itu, masya Allah. Sebelah sini hujan, sananya enggak. Ya, saya pernah di Tripoli waktu lagi jalan, hujan, gerak dikit, di sini enggak, sini hujan. Jadi kita tuh lihatin ya Allah, Akbar. Allah, masya Allah. Di sini enggak, situ hujan. Batas saja begini. Jadi enggak, situ hujan. Ya, pernah ada kejadian tuh di salah satu di Indonesia, wilayah Depok. Di rumah dia aja yang hujan, yang lain enggak. Lihat begini aja, rumah dia hujan, yang lain enggak. Ya, ada pernah kejadian begitu. Ya, kemudian ada yang rintik-rintik, ada yang deras, ya, ada yang biasa-biasa. Tapi menggunakan ghaith. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Kalau kita ingin meminta manfaatnya, tambahkan ista dalam ilmu nahwu. Jadi istighatha. Sifatnya disebut istighatha. Istighatha itu minta berbagai manfaat, kemuliaan. Asalnya ghaith. Jadi kata Allah, saat saya turunkan dari langit, saya bukan turunkan banjir. Saya nggak turunkan kemudian bencana, bukan. Yang saya turunkan air. Airnya jernih, bagus. Kalau jadi banjir, ulah tangan manusia. Karena dia tidak mengatur salurannya dengan baik. Ada yang menghambat, ada yang macam-macam. Saluran air dibikin bangunan-bangunan. Saluran air ditutup. Ya, air apa salahnya? Ya, air itu kan cuma turun, menempati posisinya. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Mengisi itu, memberikan kesuburan tanah, kering subur. Ya kan, panas, kemarau, jadi tertutup lagi, kemudian indah lagi, tumbuh bunga-bunga dan sebagainya. Jadi kalau jadi banjir, jadi macam-macam, itu semuanya kembali kepada tangan manusia. Termasuk semua ketetapan yang Allah turunkan kepada kita, itu semua isinya baik. Bahkan musibah pun yang kita lihat terasa kurang baik, baik. Bukankah di balik sakit ada istighfar? Sakitnya terlihat tidak menyenangkan, tapi ketika Anda istighfar, sampai sakit dipaksa istighfar, sehat gak bisa istighfar, dipaksa sakit supaya istighfar. Bukankah dengan istighfar mengampuni dosa-dosa kita? Ya kan? Jadi selalu ada bagian dalam hidup itu yang menyelamatkan kita. Bahkan kata Allah, diberikan azab al-adna dunal azab al-akbar. Saya berikan petunjuk pada yang masih ngeyel itu dengan hukuman yang ringan saat di dunia. Dikasih dulu sedikit supaya sadar, supaya dia ingat, jangan sampai pulang ke akhirat lebih banyak menderitanya. Makanya pelaku maksiat kadang-kadang mengalami musibah, mengalami bencana, supaya sadar bahwa perbuatan itu salah. Ya, ada orang terpikir berbuat maksiat, kepleset, dikasih pleset oleh Allah supaya sadar jangan melangkah ke sana. Ada yang bannya meletus tengah jalan, ya kan, mau berbuat maksiat, ya datang ke tempat maksiat, belum pernah bermaksiat, tiba-tiba kepleset, ban meletus. Ya, ada yang kemudian hatinya gelisah tak karuan. Ada yang tiba-tiba kedatangan tamu, ada yang mengingatkan, itu supaya dicegah berbuat maksiat. Di semuanya baik yang datang dari Allah. Jelas ya? Tidak ada yang tidak baik.